Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Katedral del Pilar. Saragossa, suatu kota provinsi Spanyol Timur. Di tengah kota itu terbangun katedral beraliran barok yang menunjukkan misi umat di Spanyol. Katedral Maria del Pilar disebut juga katedral untuk masyarakat Hispanik, suatu sebutan oleh Paus Yohanes Paulus II. Ini menjadi katedral pertama di wilayah Spanyol atau bangsa Hispanik. Sebelumnya dalam tradisi diyakini bahwa katedral ini dibangun sebagai mandat terus-menerus dari Santo Yakobus, saudara Yohanes yang adalah murid Yesus. Yakobus mewartakan Injil sampai ke wilayah Spanyol ini, namun gagal. Dalam perjalanan kembali pada tanggal 20 Januari tahun 40, diyakini Yakobus berdoa di tepi Ebro dan mendapatkan kehadiran Bunda Maria di pilar dan meneguhkannya untuk membuat gereja. Rasul Yakobus kembali ke Yudea dan di sana dia kemudian dieksekusi mati pada tahun 44. Dalam kisah rakyat tertulis, setelah kematiannya itu jenazahnya dibawa oleh malaikat dan dibawa dengan perahu tak berawak ke Iria Flavia atau Spanyol. Di tempat gereja itu dibangun tempat terjadi pergolakan sampai tersisa pilar-pilar yang masih kokoh. Di tahun-tahun mendatang dibangunlah gereja bergaya Romawi saat kekuasaan Romawi merajai. Kemudian berubah menjadi bergaya Gotik karena pergolakan sejarah, dan sampai sekarang beraliran barok karena berbagai perubahan desain dan model terjadi di tempat itu. Menariknya, saat perang saudara di Spanyol tahun 1936-1939 terjadi 3 bom jatuh di atas katedral, namun tidak meledak. Bekas jatuhnya bom itu masih ada sampai sekarang. Katedral del Pilar menunjukkan jalan kesaksian iman, persembahan syukur atas karya misi Yakobus di negara Spanyol menjadi kekuatan warta Injil. Kendati masih dalam lingkaran peristiwa dekat dengan kemuliaan Yesus, para rasul sesuai dengan mandat Yesus pergi ke ujung bumi untuk mewartakan Injil. Yakobus mewartakan Injil sampai ke daerah ini. Sedangkan murid-murid lain juga mewartakan Injil. Bahkan menurut tradisi, Bunda Maria atau Bunda Yesus bersama dengan Yohanes, murid yang dikasihi. Maka saat muncul peristiwa iman yang diawali para murid, Maria dimengerti hadir senantiasa. Ia menyertai. Saat gagal itu, Maria meneguhkan. Sama dengan peristiwa saat para murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Yesus bangkit mulia dan dalam keadaan cemas
Karena keadaan tidak tenteram, Maria hadir bersama. Kini saat Yakobus dalam kegagalan, Maria pun juga hadir di situ. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, Engkau terus memelihara warta kerajaan-Mu dinyatakan sepanjang kehidupan. Yesus yang mengutus para murid dengan kuasa Roh Kudus menyertai perjalanan misi ini. Bersama pula Bunda Maria yang hadir saat dibutuhkan, akan terus meyakinkan kami untuk setia pada iman kami. Bunda Maria seperti menyertai para murid, menyertai pula perjalanan hidup kami. Terima kasih Bunda. Salam Maria. Amin.